Perkenalkan, nama saya Selly Febriana Monica. Di sini akan mempresentasikan TA saya yang berjudul Analisis Perancangan UX sebagai visualisasi penilaian kinerja karyawan Birenkar berbasis website. Jadi, Birenkar Transport sendiri berdiri pada tahun 2017 yang bergerak pada bidang jasa tour and travel, menyediakan penyewaan kendaraan berupa bus, mobil, dan juga pembelian tiket pesawat maupun tiket hotel. Mereka memiliki beberapa karyawan yang memiliki fungsi masing-masing seperti memastikan keamanan, kenyamanan, dan melakukan monitoring hingga memberikan pelayanan pertama bagi para calon customer. Mereka terdapat salah satu proses bisnis yang dijalankan, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja sendiri pada perusahaan Birenkar berupa kehadiran karyawan, izin kerja atau cuti, lalu penjadwalan kerja. Nah, menurut hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh pemilik Birenkar saat ini dalam melakukan penilaian itu melalui banyak media seperti buku besar, Google Form, dan juga via WhatsApp Group. Dengan tidak adanya website atau sebuah visualisasi website untuk mengelola informasi kinerja karyawan, menimbulkan beberapa dampak, yaitu kerugian waktu dalam proses pencarian data untuk mengelola informasi, dan tidak adanya informasi sendiri bagi pihak karyawan untuk mengetahui hasil dari penilaian kinerjanya. Lalu untuk permasalahannya, itu yang pertama, tidak ada perancangan desain website yang menggambarkan pengelolaan informasi kinerja karyawan untuk menarik minat penggunanya. Lalu yang kedua, proses absensi sendiri dan penilaiannya dilakukan pada banyak tempat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu apa solusinya? Solusinya yaitu diperlukan perancangan desain UX sebagai visualisasi aplikasi penilaian karyawan berbasis website yang pastinya nyaman, mudah dipahami, hingga dapat menarik minat pengguna yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga nantinya website tersebut dapat menjadi tempat untuk mengelola informasi. Lalu rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana merancang desain sebagai visualisasi dari website penilaian kinerja karyawan pada Birenkar Transport yang nyaman, mudah dipahami, mengurangi waktu pengguna saat mengelola presensi. Apa saja batasan masalah pada TA saya? Yang pertama adalah respondennya sendiri adalah karyawan dan pemilik Birenkar. Lalu penilaian kinerja menggunakan metode rating scale. Lalu yang ketiga adalah hasil dari tugas akhir ini berupa analisis perancangan user interface dan user experience. Yang keempat adalah hasil akhir penelitian ini adalah perancangan desain UI UX website penilaian kinerja karyawan berupa prototype. Dan yang terakhir adalah pengujian desain menggunakan usability testing dan wawancara mendalam sebagai pengukuran kemudahan user untuk menggunakan dan memahami prototype. Metode yang saya gunakan pada tugas akhir saya yaitu user centered design. Kenapa penulis memilih metode ini? Karena metode ini adalah metode yang berfokus pada penggunanya dengan menyesuaikan dari karakteristik pengguna dan kebutuhan pengguna ataupun perusahaan, di mana nanti pengguna atau user berperan utama dalam mengoperasikan sistem dan menjadikan user sebagai pusat dari sistem ini dikembangkan atau desain ini nantinya akan dikembangkan. Lalu terdapat beberapa tahapan yang nanti akan dilakukan. Dapat dilihat pada gambar pada tahapan metodologi yang penulis gunakan. Dari tahapan awal yang sudah dilakukan itu menghasilkan, dari tahapan awal itu terdapat wawancara, lalu observasi yang menghasilkan kesimpulan, yaitu membutuhkan mereka atau perusahaan itu membutuhkan media yang mudah digunakan karyawan atau admin sehingga informasi penilaian karyawan dapat tertata. Yang kedua, melakukan kegiatan seperti absensi dan izin cuti tidak lagi digunakan di beberapa tempat, artinya hanya pada satu tempat saja. Yang ketiga, adanya sebuah desain untuk mengelola laporan dan beberapa proses cuti yang akan mudah dipahami oleh karyawan maupun admin yang nanti akan mengelola. Lalu pada tahapan kedua, yaitu tahap hasil memahami dan menentukan konteks pengguna, itu melalui tahap user persona. Jadi penulis
menggunakan user persona dan menemukan bahwa user personanya nanti adalah karyawan yang pertama, bisa dilihat pada slide-nya. Dan yang kedua adalah admin. Jadi nanti user yang menggunakan adalah karyawan dan admin. Dan setelah itu perlunya untuk memahami sistem. Jadi pada slide yang sudah saya tunjukkan, ini adalah sistem yang digunakan oleh Birenkar sebelum adanya desain visualisasi aplikasi penilaian kinerja karyawan yang masih menggunakan beberapa media seperti buku besar, via WhatsApp group, ataupun melalui form yang sudah disediakan. Yang akan dirubah atau diredesain penilaian kinerjanya seperti pada slide yang sudah saya tunjukkan. Jadi hanya melalui website dan terdapat tambahan informasi penilaian kinerja bagi admin dan juga bagi karyawan. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu membuat journey maps. Pada hasil dari membuat journey maps yaitu diketahui aktivitas penilaian kinerja Birenkar menghasilkan beberapa tahapan, yaitu pertama, tahap presensi yang wajib dilakukan oleh semua karyawan. Yang kedua, tahap izin cuti dengan memberikan bukti dan alasan cuti kepada pihak perusahaan. Yang ketiga yaitu tahap persetujuan cuti untuk memberikan informasi hasil perizinan cuti. Yang keempat adalah tahap pencatatan kinerja oleh admin perusahaan terkait dengan pencatatan proses presensi tiap karyawan. Dan yang terakhir adalah informasi penilaian kinerja untuk menyampaikan hasil presensi dan izin cuti setiap karyawan. Lalu yang selanjutnya membuat user flow. User flow ini harus dibuat untuk memberikan alur bagi penggunanya nanti, bagaimana awal masuk website sampai pada tindakan akhirnya. Nah, setelah itu masuk pada tahapan yang selanjutnya yaitu solusi perancangan. Pada tahap solusi perancangan ini yang pertama adalah membuat storyboard. Jadi dapat dilihat pada slide-nya yang sudah saya tunjukkan. Storyboard admin itu seperti ini, yaitu mengakses website, yaitu login, yaitu membuka dashboard, memilih menu, lalu melihat detail informasi, lalu mengelola informasi. Lalu selanjutnya storyboard karyawan itu melakukan login, lalu masuk pada halaman utama, memilih menu, masuk pada informasi karyawan, presensi, izin cuti, dan juga logout. Nah, pada slide selanjutnya, ini adalah berupa hasil sketsa dari karyawan. Ini adalah beberapa yang saya tunjukkan. Ini hasil sketsa karyawan, dan selanjutnya ini adalah hasil sketsa admin. Lalu setelah membuat sketsa, dapat melanjutkan untuk membuat desain atau prototipenya. Seperti yang sudah saya tunjukkan ini. Ini adalah prototip karyawan. Ini beberapa, yaitu ada halaman login, halaman utama, ada halaman absen keluar, pengajuan cuti, informasi, dan absen masuk. Lalu ini hasil prototip dari admin. Nah, setelah membuat prototip, baiknya melakukan kuesioner atau melakukan evaluasi dengan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara mendalam. Dari kuesioner yang sudah saya buat, itu menghasilkan sebuah penilaian menggunakan usability testing. Jadi pada variabel learnability memiliki nilai sebesar 86,5, lalu pada variabel efisien 85,8, memoriability memiliki nilai 80%, dan error 85,8%, dan satisfaction memiliki nilai 84,2%. Dan setelah itu melakukan wawancara mendalam dan didapatkan hasilnya seperti slide berikutnya, yaitu hasil wawancara dan perbaikan desain. Ada beberapa halaman yang perlu diperbaiki. Lalu pada kesimpulan dan saran, yang pertama adalah hasil perancangan berupa prototip telah memberikan pengenalan atau visualisasi dari website penilaian kerja bagi karyawan dan juga admin. Dan yang kedua, pada tahap evaluasi akhir menggunakan 30 responden dengan 27 karyawan dan 3 admin Birenkar mendapatkan hasil dengan nilai rata-rata 84,5 yang berarti sudah sesuai atau dapat diterima dan dapat mudah digunakan nantinya oleh
para user. Dan sarannya adalah perlunya implementasi nantinya ke arah rancang bangun aplikasi berbasis website untuk mengimplementasikan atau diharapkan nantinya memberikan kemudahan akses melalui mobile dan perangkat yang tersedia bagi pengguna. Jika nantinya desain UI UX yang sudah saya buat ini dapat digunakan atau dapat diimplementasikan ke arah rancang bangun seperti itu. Lalu selanjutnya akan saya presentasikan prototipe yang sudah saya buat. Jadi yang muncul pada presentasi ini adalah prototipe karyawan. Yang pertama itu halaman login. Karyawan harus mengisi username dan password lalu dapat login. Nah, setelah itu masuk pada halaman utama dengan beberapa menu, yaitu presensi karyawan, informasi, pengajuan cuti, dan juga untuk logoutnya. Jika memilih untuk menu presensi karyawan, itu akan terdapat informasi di mana karyawan melakukan presensi dan terdapat pilihan jam masuk atau jam keluar. Jika jam masuk ini digunakan untuk foto bukti presensi masuk kerja. Setelah itu jika sudah selesai foto tinggal diklik masuk. Nah, setelah itu akan muncul pop up bukti bahwa karyawan sudah melakukan atau sudah berhasil melakukan presensi. Setelah itu pada jam keluar tinggal memilih untuk jam keluarnya dan klik button keluar. Sama seperti tadi terdapat button sebagai bukti presensi. Setelah itu kembali lagi pada halaman utama, terdapat menu informasi. Di sini lengkap bagi karyawan, terdapat nama karyawan, yaitu juga terdapat jabatannya dan informasi seperti informasi di sini dapat dilihat kinerjanya dalam 1 bulan ini seperti apa, sudah hadir berapa kali atau berapa persen, sudah melakukan dinas keluar berapa kali dan sakit berapa kali, ataupun mengajukan cuti pribadi itu sudah berapa kali. Di bawah ini dapat dilihat informasi. Jadi jika karyawan nanti mengajukan cuti dan karyawan itu ingin melihat informasi apakah cutinya diterima atau ditolak, itu masuk pada halaman informasi karyawan. Di sini contohnya bahwa cuti pada tanggal 15 sampai 16 itu diterima. Nah, pada bawahnya ini terdapat informasi. Jadi pada karyawan itu pasti ada batas cuti per tahunnya, yaitu 12 hari. Nah, di sini informasinya karyawan Jessica itu sudah 4 hari cuti. Jadi belum sampai pada batas pengajuan cutinya. Nah, setelah itu jika kembali dan masuk pada halaman pengajuan cuti, di sini bagi karyawan untuk mengajukan cuti dapat dilihat harus mengisi alasannya, tanggalnya, lama hari, penjelasan detailnya. Setelah itu dapat melakukan pengajuan dan terdapat pop up seperti ini. Jika sudah dapat logout dan ini kembali lagi pada halaman di mana karyawan harus login seperti itu. Yang kedua ini adalah prototipe dari admin, sama tampilannya hampir sama seperti dengan karyawan tadi, harus mengisi username dan juga mengisi passwordnya dan langsung dapat login. Nah, bedanya adalah pada saat masuk, admin itu akan masuk pada halaman dashboard. Di sini terdapat informasi lengkap seperti hari ini tuh karyawannya itu ada berapa yang masuk, berapa yang dinas, berapa yang sakit, dan berapa yang cuti. Terdapat statistik presensi dalam 1 minggu dan selanjutnya yaitu ada pengajuan cuti di minggu ini itu. Jadi admin itu dapat melihat apakah ada cuti yang belum diterima atau terkonfirmasi seperti itu. Lalu terdapat beberapa menu yaitu menu presensi, izin cuti, data karyawan, laporan, dan penilaian. Pada menu presensi dapat dilihat ini informasi bahwa di hari itu ada berapa saja yang sudah melakukan presensi masuk dan pada jam berapa saja, dan pada jam berapa saja karyawan sudah melakukan presensi di jam keluar. Di sini terdapat bukti foto dan juga status. Status di sini artinya adalah apakah karyawan ini masuk kerja, cuti, ataupun sakit, seperti itu. Lalu pada izin cuti sama seperti sebelumnya, terdapat nama karyawannya, lalu pada tanggal berapa dia cuti, lamanya tuh berapa hari, dan terdapat status. Status di sini itu dapat memudahkan admin untuk mengetahui bahwa apakah karyawan ini itu cutinya sudah diterima, ditolak, atau bahkan belum dikonfirmasi sendiri oleh adminnya. Dan pada aksi ini terdapat 3 pilihan, yaitu untuk melihat detail dari pengajuan cuti yang dilakukan karyawan. Jadi admin dapat melihat detailnya
Lalu terdapat aksi diterima atau ditolak. Jadi admin dapat menerima atau menolaknya seperti ini. Nah, izin cuti karyawan telah diterima. Terdapat pop-up seperti ini dan statusnya akan berubah menjadi biru jika diterima. Lalu pada halaman data karyawan, pada halaman data karyawan ini mengisi semua data-data dari karyawan dari jabatannya, alamat, nomor telepon, status, dan sama terdapat aksi. Aksi di sini hanya 2, yaitu lihat detail, lebih detail dari data karyawannya. Dapat dilihat seperti yang sudah saya presentasikan. Lalu setelah itu terdapat aksi edit. Jadi aksi edit ini digunakan untuk apa? Edit ini digunakan jika sewaktu-waktu data dari karyawan berubah, entah dari alamatnya, statusnya, atau nomor teleponnya. Lalu pada halaman laporan, di sini terdapat laporan lengkap. Dalam 1 bulan ini, semua karyawan itu direkap, sudah berapa kali masuk dan berapa kali tidak masuk. Dan terdapat beberapa keterangan seperti S untuk sakit dan centang untuk masuk, sesuai dengan tanggalnya. Lalu pada halaman laporan penilaian, pada penilaian ini untuk memberikan penilaian kinerja karyawan. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengklik aksi beri penilaian, nanti masuk pada halaman form penilaian karyawan dengan beberapa indikator. Indikator ini saya dapatkan sesuai acuan dari yang sudah saya jelaskan di awal. Metode penilaian menggunakan metode rating scale, seperti itu. Ini contohnya. Setelah itu jika sudah, tinggal diklik pada button di bawah, yaitu simpan. Nah, jika sudah selesai, dapat memunculkan laporan dari hasil penilaiannya. Setelah itu terdapat menu keluar. Jika sudah selesai melakukan semuanya, tinggal diklik keluar dan kembali pada halaman login, seperti itu. Sekian presentasi saya mengenai tugas akhir saya. Terima kasih sekali lagi.